واسع الكرم يا رب بالمصطفى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الآمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنتي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة بنية الفتوح المنور وتوبة النصوح صلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى شيخنا المؤلف الكتاب الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ثم إلى شيخنا الإمام عبد الكريم الكشيري ثم إلى الحبيب أحمد بن علي الحداد ثم إلى سالم بن طه الحداد ووصولهم وفورهم ثم إلى الحبيب عمر محمد بن سالم بن حبيب ثم إلى كي حج أحمد الرفيق ثم إلى كي محمد ووصولهم وفورهم ثم إلى شيخنا معلم الشافعي آدمي ووصولهم وفورهم أن الله يتغشاهم برحمة المغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan pelajaran kita masih dengan kitab Nasaihud Diniyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Fayambaghi lil mu'mini ay yakuna ala nihayatil ihtiraz minha wa fi ghayatil bu'di anha wa in asaba minha shay'an falyubadir bit taubati minhu ila Allah fa innahu ta'ala yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'at wa ya'lam ma taf'alun. Kita kemarin masih membahas tentang masalah penyakit hati, di mana Imam Haddad menjelaskan bahwa hati itu bisa berkarat, hati itu bisa kotor lantaran maksiat. Maksiat yang kita kerjakan, baik itu maksiat zahir ataupun batin, maka akan membuat titik-titik di dalam hati kita. Maka oleh karena itu, akibat daripada maksiat yang membuat kotor hati kita akhirnya berefek kepada diri kita. Maka Imam Haddad menegaskan fayambaghi lil mu'min, maka sepatutnya bagi seorang mukmin ayyakuna ala nihayatil ihtiraz minha, yaitu dia benar-benar menjaga daripada penyakit hati. Wa fi ghayatil bu'di anha, dan juga berusaha sejauh mungkin menjauhi daripada maksiat. Menjauhi maksiat, menjauhi dosa itu harus dikerjakan haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi kalau dalam urusan ibadah, ittaqullaha mastata'tum, kerjakan semampu kita. Yang bisa tahajud semampunya, 2 nggak apa-apa. Witir 1 silakan.
Tapi kalau yang dalam urusan maksiat, ittaqullaha haqqa tuqatih, sejauh-jauhnya. Ya. Makanya setan pintar, dia tahu celah kita. Dia udah hafal sama kita. Ya. Dosa yang kita kerjakan udah berulang-ulang itu jadi senjata buat dia. Mungkin di sini nggak semuanya demen perempuan katanya. Ya. Salah ya. Di sini nggak semuanya gampang ketipu perempuan. Mungkin duit ujiannya kan gitu. Ada yang demen banget ngentit duit, ya itulah jadi makanan setan. Ya, jadi setan itu sudah kenal banget nama kita. Ya. Bahkan di saat kita tidur, setan kagak tidur, dia mempelajari kita. Nah makanya tadi ya wasilah ya yang menyebabkan kita terjerumus kepada maksiat, nah itulah yang kita tinggalkan. Ya, jadi bukan maksiatnya. Kalau maksiat itu pasti, ya. Jadi wasilah. Apa contoh? Maksiat apa sih maksiat? Zina. Ya. Apa sih wasilah zina? Orang bisa berzina sebab apa sih? Biasanya pacaran. Ya. Hindari pacarannya. Ya. Karena pacaran itu yusabbibuz zina, bisa menyebabkan orang berlaku zina. Gitu ya. Nah, pacaran itu wasilahnya apa? Ya. Bergaul dengan lawan jenis. Hindari lawan jenis. Ya tuh. Cuman jangan yang lain sejenis juga ya, dipacarin sejenis, tahu sebilah min zalik tuh ya. Jadi melehong gitu itu. Ya, paham? Jadi hindari lawan jenis, udah ya, makanya disekat nih sengaja pengajian pakai sekat biar apa? Ya, biar jangan sampai ada lirik-lirikan, lihat-lihatan. Karena ya bergaul itu ya saling melihat itu adalah wasilah orang ya jadi pengen tuh ya. Pokoknya ditutup semua itu. Tuh ya. Wa in asaba minha, jikalau ternyata jatuh lagi daripada perbuatan maksiat, syai'an mau sedikit ya. Meskipun sedikit, falyubadir bitaubati minhu ilallah, maka hendaknya ia itu bersegera untuk bertobat lantaran perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau jatuh buru-buru tobat. Kalau istilah kata kita punya baju kena noda, buru-buru dicuci. Insya Allah gampang hilang. Tapi kalau udah seminggu kita nggak cuci, kita nggak bersihin, lama-lama susah. Ya. Itu maksiat. Fa innahu ta'ala yaqbalu taubah, karena Allah Ta'ala menerima segala taubat an ibadihi taubat hambanya. Allah menerima taubat hambanya. Wa ya'fu 'anil sayyi'at, Allah pun memaafkan orang-orang yang berbuat keburukan. Wa ya'lamu ma taf'alun, Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, siapa yang tidak tobat maka merekalah orang-orang yang berbuat zalim ya, berbuat zalim ya. Kalau saya analogiin gini, orang kalau bikin rumah kan pakai pasir, dia pakai terigu kira-kira. Jadi rumah nggak tuh? Enggak, jadi roti. Ya, bukan rumah. Nah, itulah zalim. Apa zalim? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wad'u syai' fi ghairi mahallih. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Di mana letaknya tepung? Di roti. Kalau ente taruh tepung di pembangunan, di bangunan, kagak jadi rumah. Sama. Kita rasa ya, kita pengen dekat sama Allah, pengen membangun keharmonisan dengan Allah, tapi dengan cara yang salah, maka itu orang zalim. Ya, enggak tepat caranya. Zalamu anfusahum, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Fa'araduha, maka mereka sedang berhadapan lisuhtillah, dengan murkanya Allah, bil wuqu'i fi maksiyati, dengan sebab mereka terjatuh dalam kemaksiatan. Sekarang saya mau tanya, orang maksiat itu sebab Allah apa sebab kita? Sebab kita. Ya. Orang maksiat sebab Allah apa sebab kita? Sebab kita, ya, bukan sebab Allah. Ya. Allah hanya fasilitator. Semua bergantung kehendak keinginan kita. Ya. Kalau seandainya Allah itu memaksa hambanya bermaksiat, Allah nggak adil. Ya. Tapi Allah kasih fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah kasih ya manusia itu potensi kebaikannya dan potensi keburukannya. Ya. Ya. Jadi
kita ya diberi pilihan oleh Allah. Ya. Allah kasih kekuatannya, tapi kita disuruh milih ya Allah. Ente milih jalan mana? Ya, jalanan Allah. Kalau ente milih jalan kanan, ya jalan Allah. Kalau kiri, jalan Allah juga. Cuman ente yang disuruh milih. Ya, jelas paham? Jadi jangan nyalain Allah kalau maksiat nih gara-gara Allah, takdir Allah sih nih aneh pacaran sama dia. Ini gara-gara takdir Allah sih aneh zina sama dia. Ini gara-gara takdir Allah sih aneh maksiat begini. Enggak. Ya, memang semua takdir Allah, cuman kita yang milih takdir itu. Allah siapkan jalannya. Gitu. Saya mau tanya, ente jalan nih ke puncak, lewat tol sama lewat bukan tol ya. Lewat tol sama lewat misalnya jalan raya Bogor. Yang milih siapa? Ya kita. Cepat mana? Jalan tol. Lambat mana? Jalan raya Bogor. Semua jalan Allah gitu. Cuman kita yang milih sama ya. Allah kasih jalan kebaikan, silakan tempuh. Allah kasih jalan keburukan, silakan tempuh. Tapi Allah sayang ketika dia menempuh jalan keburukan, dia rasa nggak enak kok gujrak mulu nih, karena nggak lewat tol. Akhirnya apa? Ada masuk tol aja dah. Nah, tobat. Tuh, tobat ke jalan tol. Tuh. Banyak orang begitu. Makanya kalau hidup kita gelisah, mulu sedih, mulu rungkat, mulu kagak kelar-kelar tuh urusan, pastilah kita di jalan yang salah. Ya, pasti di jalan yang salah. Ya, ciri orang berada di jalan yang salah, bingung, gelisah, kagak nyaman tuh jalannya salah. Tapi kalau kita jalannya bener, enak aja jalan. Ya, cewek nggak ada, ya, ngaji istiqomah, sholat 5 waktu, tepat waktu, wirid nggak tinggal, duit 50 juta di kantong, masya Allah. Man duit masjid soalnya, bukan duit dia ya. Tenang nggak itu? Tenang, ya gitu. Nyari tenang bukan ke puncak. Ya, bukan ke warpat, bukan. Sampai warpat tenang, pulang puyeng lagi. Tuh ya tuh. Summa bil israr, kemudian dengan mereka terus-terusan alaiha dengan maksiat. Ya, bitarkihim at-taubah minha, dengan mereka meninggalkan taubat. Tuh ya. Jadi orang telah menzalimi dirinya, maka mereka sedang menghadapi murkanya Allah. Ya. Nauzubillah min zalik, nauzubillah min. Kemarin yang saya kisahkan ya, ada seorang ulama namanya Imam Fudail bin Iyad. Suatu hari beliau sedang jalan ke masjid pengen sholat Jumat, tiba-tiba sendalnya putus. Atas kemudian ada anak muda pengen dibetulin sama anak muda. Terus Imam Fudail berkata kepada pemuda itu, "Wahai anak muda, tahu nggak kenapa sendalnya putus? Kenapa wahai Tuan? Tadi sebelum berangkat ana lupa mandi sunnah Jumat. Gara-gara meninggalkan sunnah, ana dihukum sama Allah. Itu gara-gara ninggalin sunnah. Kalau kita bukan yang sunnah, yang wajib ditinggal. Insyaallah. Nauzubillah. Ustaz, saya nggak apa-apa ninggalin sholat, saya nggak apa-apa maksiat, saya nggak apa-apa zina. Bukan nggak apa-apa, ente lagi nabung, ya, lagi nabung kesusahan, lagi nabung ya kebangkrutan, kegagalan di masa yang akan datang. Yang namanya orang nabung langsung tebok gak? Enggak. Nabung tuh dikumpulin dulu. Ntar ketika penuh, kita harus menebok isinya. Kita buka isinya. Kebangkrutan, kegagalan, kesengsaraan, kehinaan. Itulah tabungan maksiat yang kita kerjakan, yang kita gak tobatin. Ntar kita tebok. Ya. Makanya orang maksiat itu nggak langsung ditegur sama Allah, kecuali orang soleh lain cerita ya. Orang soleh maksiat ditegur langsung sama Allah. Makanya kalau kita merasa ya ada satu sakit dari diri kita, itu teguran dari Allah. Ya. Kita ngomong nih, terus lidah kita kegigit, astagfirullah, istighfar kita. Mungkin ada yang salah kali omongan kita. Ya. Jelas paham? Ya. Jadi orang yang maksiat tapi nggak apa-apa hidupnya sehat, senang, bahagia, bukan nggak apa-apa, dia lagi nabung kesengsaraan yang dia akan tebok nanti ketika dia dewasa. Berapa banyak orang pacaran, dia pacaran lama terus nikah, habis nikah nggak punya anak, ya sedih dia, sedih. Kenapa? Nah, itu tabungan dia. Berapa banyak dia pacaran, terus kemudian habis nikah, bininya selingkuh. Sedih nggak?
Sedih. Itu tabungan dia udah ketebok di dunia. Untung teboknya di mana ya? Di dunia. Coba kalau di akhirat. Masya Allah. Nauzubillah min zalik ya. Makanya yang kita tabung kalau bisa kebaikan, ntar kita tebok nanti. Emang nggak langsung namanya nabung? Ustadz saya sedekah nih goceng, kok nggak dibalas sama Allah? Ya ntar. Masih sekarang. Ya mending mana? Beli tanah sekarang gocap 50 juta. Langsung dijual apa nunggu ntar udah lamaan dikit, ntar aja lamaan dikit gedean hasilnya sama. Kita sekarang beramal sedekah jangan minta buru-buru dibalas ya, baru jadi donatur majelis malam Sabtu aja udah pengen berharap langsung kaya. Jangan mul, gua kan gaji gua udah potong nih tiap bulan nih, kok gua belum ganti NMAX sih motor gua. Ya entar udah 20 tahun lagi baru lu punya NMAX. NMAX udah jadul tuh ya. Yang jelas apa yang kita tabung itulah yang kita akan tebok, nggak mungkin salah ya. Orang nabung isinya daun, ditebok isinya apa? Daun. Orang nabung isinya duit, ditebok isinya duit. Orang nabung isinya kertas, ditebok isinya kertas. Makanya kita kadang-kadang begitu, kita sering nabung cuman isinya daun. Apa itu daun? Amal yang gak ikhlas itu daun ya. Amal yang gak ikhlas itu daun. Ente tebok ada gak artinya? Berharga gak tuh daun? Hah? Berharga buat dibakar ya. Gak ada nilainya kita pengen tukerin nih, gak bisa ya. Karena yang kita masukin apa? Daun ya. Masukin kertas ya, sobek-sobek masukin, sobek-sobek masukin. Kita tebok isinya apa? Kertas. Laku gak ntar di akhirat? Nggak laku ya, kertas. Tapi kalau yang kita masukin adalah duit, pasti yang kita tebok nanti di akhirat adalah duit. Maksudnya apa? Kalau yang kita isi barang berharga, amalan yang ikhlas, amalan yang nggak ria, nggak ngarepin pujian orang, nggak ngarepin sanjungan orang, ntar di akhirat bisa kita manfaatkan tuh apa yang kita tabung tadi. Maka banyak orang nabung cuman isinya kertas, berat-beratin doang kita bawa ya. Ada orang nabung isinya kertas, tuh pamer dia, nih celenganku penuh, dengerin nih, toko, banyak juga, jadi sombong. Padahal isinya betul kertas, udah kertas sombong lagi ya. Yang isinya duit aja nggak boleh sombong, ini udah kertas ada yang isi batu kolar semua. Berat banget tuh nih. Perasaan dia ini duit semua, bukan nih batu kolar. Pasti tebak batu nggak ada harganya. Banyak orang begitu, merasa sedekah banyak, merasa ngamal banyak, merasa sholat banyak, berasa anda deket sama Allah, berasaan dia orang mulia, berasaan dia seorang soleh, berat dirasa sama dia. Tapi ketika di hadapan Allah nggak ada harganya. Haba'an manthuro, kayak debu yang berterbangan tuh semua. Itulah amal orang yang kagak ikhlas. Makanya saya harapkan para santri, para jamaah tuh walau dikit dari kebaikan, usahakan kualitasnya ya. Usahakan apa? Kualitasnya. Ya rendah ente sedekah 50 juta tapi ikhlas daripada gocap ria ya. Kalau saya bilang gocap ikhlas ntar pada gocap semua lagi. Maksudnya apa? Kualitasnya kita perbaiki gitu. Ya Rina yang ngaji cuma 3 orang nggak apa-apa, tapi 3-3-nya wali min auliillah, masya Allah, luar biasa itu. Ya, daripada banyak jamaah banyak ngerahul semua. Ya, orang Islam begitu kan sekarang ya. Ya. Jelas paham? Allati amarahum rabbuhum biha wa wa'adahum biqabuliha. Yang mana yang namanya taubat? Allah suruh. Berarti kalau Allah suruh hukumnya wajib, maka bisa kita simpulkan dalam ilmu usulil fiqh ya, Allah ya'muruna bitaubah, Allah nyuruh kita taubat. Idzan al aslu fil amri lil wujub, asalnya perintah menunjukkan wajib. Idzan at-taubatu wajibah, taubat wajib hukumnya. Berarti man tarakal taubah faqad tarakal wajibah. Siapa yang ninggalin taubat maka ninggalin kewajiban. Man tarakal wajibat uqiba finnar. Siapa yang meninggalin kewajiban maka akan dihukum di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Wa wa'adahum biqabuliha, bahkan Allah janjiin tuh orang-orang yang tobat Allah akan terima tobatnya.
Ya, wa wasafa nafsahu bidzalik, bahkan Allah sifatkan dirinya dengan sifat itu. Apa kata Allah? Ghafirid dzam. Allah yang maha mengampuni segala dosa. Wa qabilit taub. Allah yang maha menerima segala taubat. Tapi ingat, ya, syadidil iqab. Kalau ente nggak tobat, Allah punya sifat Allah yang paling berat hukumannya, siksanya. Ya, jangan dilupain nih. Ya. Betul Allah Maha Rahman, betul Allah Maha Rahim. Itu yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran fi awwali surah. Tapi jangan lupa Allah memiliki sifat syadidul iqab, yang berat hukumannya itu ya. Kemarin saya lagi duduk nggak sengaja nyender tangan saya, nggak sengaja kena rokok, puntung rokok masih nyala sih tepatnya. Astagfirullah, langsung refleks ya, langsung bekas tuh. Langsung keinget, ya Allah, gimana ntar di neraka ya. Cuman ngentuk bara api rokok aja udah sakit, bagaimana nanti di dalam api neraka, lebih pedih, nauzubillah min dzalik. Makanya ya, Allah menyindir kita ketika melihat orang-orang yang maksiat. Allah katakan ya, alangkah sabarnya mereka dengan api neraka. Masya Allah ya, kalau bisa ya enak-enakan udah tahu neraka depan mata tuh. Subhanallah, nauzubillah min dzalik. Dzitauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Fata'allamu fata'ammalu rahimakumullah hadhil ayah. Maka renungkanlah, semoga Allah merahmati kalian, ayat ini. Wa ma jumi'at minal ma'ani syarifah wal asraril latifah al ba'itha 'alal khauf war raja' war raghbah war rahbah. Ajib, luar biasa. Jadi kalau Allah biasanya menyebutkan ayat yang berkenaan masalah azab, Allah pengen kita takut ya. Kalau Allah menyebutkan ayat berkenaan tentang sorga, Allah pengen kita berharap ya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun wahum fiha khalidun. Tapi sebelum menyebutkan wabasyir, Allah katakan apa? Allah bilang apa? Ya. Uiddat, apa namanya dalam Quran? Fa in kuntum fi raibih wa illam fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Allah udah siapin tuh neraka tuh yang disiapkan buat orang kafir. Dalam satu rangkaian ayat ya, atau dua rangkaian ayat, Allah biasa menyertakan antara ayat tentang neraka sama ayat tentang surga. Itu min adatil Quran, termasuk kebiasaan Quran. Kenapa? Agar orang muncul rasa khauf dan rojanya. Kalau ayatnya berjauhan, ayat roja sama ayat khauf berjauhan, nanti tak dikhawatirkan ketika ngomongin roja lupa khauf, ketika ngomongin khauf lupa roja. Makanya ayat roja biasanya disandingkan dengan ayat khauf. Bahkan dalam satu ayat yang disebutkan tadi itu, ghafirid dzambi qabilit taubi syadidil iqab. Fi nafsil ayat Allah menyebutkan khauf war roja ya. Makanya kita nih, kalau kata sebagian ulama ya, kita terbang menuju Allah dengan dua sayap. Sayap yang pertama sayap khauf, takut. Sayap yang kedua sayap roja. Jadi kita jangan takut mulu, jangan. Tapi kudu ada rojanya, ada harapannya. Ya. Contoh, ya, nanti di hari kiamat akan dipanggil orang-orang yang ikut perang, ditanya sama Allah, ya fulan, engkau berperang untuk apa? Kata nih orang, ya Allah, saya berperang li'ilai kalimatik, untuk menegakkan agamamu, saya berperang untuk ini, fisabilillah dan sebagainya. Kata Allah, kadzabta, dusta engkau berperang biar dipanggil orang berani kan? Engkau berperang biar dipanggil orang yang pahlawan. Engkau berperang bukan karena aku, kata Allah tuh. Masukin neraka dia bohong sama saya. Masuk neraka. Orang yang terus dipanggil ini Al-Qurra, yang ahli baca Quran. Ya qari, ya wahai qari, ya ma fa'alaka bi ilmik, apa yang telah kau kerjakan dengan ilmumu.
Kata itu orang, ya Allah, saya membaca Quran siang dan malam karenamu ya Allah. Saya membaca Quran gini. Intinya menunjukkan kebaikannya. Kata Allah, katabta. Engkau belajar Quran, membaca Quran, dalam ilmu Quran agar engkau dipanggil orang alim kan, orang yang ahli qiraat. Masukin neraka. Yang ketiga orang alim ya, dipanggil. Allah katakan, wahai orang alim, apa yang sudah kau kerjakan dengan ilmumu? Ya Allah, saya sudah berdakwah, saya sudah mengajar karena engkau ya Allah, karena di jalanmu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Engkau belajar agar engkau dipanggil alim kan, agar engkau mendapatkan dunia kan, agar engkau begini, masukin neraka. Kalau kita baca sekilas ini hadis, kita akan merasa bahwa kita nggak akan selamat. Tapi kita harus baca hadis yang lain, ya, yang menunjukkan bahwasanya apa? Masih ada harapan buat orang-orang ya yang belajar ilmu. Ya. Sebagaimana kata Rasulullah, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatahlik. Jadilah orang alim atau orang muridnya orang alim. Kalau enggak, jadi orang yang dengar aja ngaji kuping. Ya. Yang keempat, jadilah pecinta orang alim. Jangan jadi yang kelima, engkau akan binasa. Berarti selama kita ya masuk dalam kategori 4, orang alim kah kita? Santri kah kita? Ya. Cuman nguping kah kita? Atau kita demen doang sama ustadz, sama ulama? Insya Allah selamat. Nah ini kita nih mudah-mudahan berharap yang ini. Ya. Jadi di samping rasa takut kita sama Allah, harus kita siapkan juga rasa harap kita kepada Allah tuh. Ya Allah, ilahi lastul firdausi ahla. Ya Allah, aku nggak pantas masuk neraka. Wala aqwa 'alan nar wa jahimi, tapi aku juga enggak kuat menahan siksa neraka. Fahabli taubatan waghfir dzunubi, maka berikanlah aku, anugerahkanlah aku taubat, ampunilah dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil azim, karena engkaulah yang maha, yang mampu bisa mengampuni dosa-dosa besar. Subhanallah tuh ya, ajaran daripada ya siapa ya? Abu Nawas tuh ngajarin kita ya. Antara khauf sama roja harus beriringan gitu ya. Jangan roja mulu, tenang aja gampang. Gua udah ngaji masa Paris. Kan katanya kalau di hari kiamat ntar guru-guru ngasih syafaat buat murid-muridnya. Kan gua muridnya Ustaz Paris. Emang lo ngaji? Ya gua cuma di YouTube doang sih gitu. Belum ditentu itu. Kan banyak orang gitu. Ada yang nanya gini, "Guru, saya murid antum bukan sih? Saya curiga nih. Nih mau kemana ngarahnya nih?" Ya karena ente ngaji ya murid aneh. Oh berarti aneh nggak ngaji nggak apa-apa kali guru ya. Aneh ngajinya jarang-jarang aja. Yang penting kan diakuin murid. Emang apa? Ya kan kata antum kan kalau orang alim bisa ngasih syafaat buat murid entar di hari kiamat. Paham nggak? Nah ini namanya nih ya tuh kebelinger namanya apa? Kebelinger. Tuh sedekah sama anak yatim pakai duit korupsi begitu tuh. Iya. Sedekah boleh gak? Sedekah bagus gak? Bagus. Tapi pakai duit korupsi. Itu yang menyalahgunakan ya harta. Sama. Ini hadis gak salah, cuman disalahgunain. Ya. Guru, bener gak kalau orang ngajakin orang kebaikan, maka pahala yang diajak dapat juga buat yang ngajak? Betul. Oh udah kalau gitu saya nggak usah ngaji lagi. Tuh heran semua. Kan aneh yang ngajakin kata Rizky begitu. Aman tuh. Rizky mana Rizky? Tuh. Oh, udah ngajakin yang lain, aneh berarti nggak usah ngaji lagi. Ya nggak gitu juga, ya ngaji juga tuh. Nih tuh, makanya sistem MLM yang syariah, nih yang syariah, yang nggak bener ya nggak bener lah. Sistem MLM yang nggak bener, nih yang nggak bener nih, yang haram menurut ulama. MLM yang kalau udah ngajak orang, udah punya downline, dia uncang-uncang kaki nggak kerja lagi, itu MLM yang haram. Ya. Apa nih masuk MLM gitu. Kalau udah dapat downline, tinggal dapat nanti bagiannya ya. Semakin banyak downline-nya, semakin banyak hadiahnya, duitnya. Nah, itu yang enggak benar. Maka ada salah satu MLM yang diajarin sama dosen saya ya. Itu yang syariah. Itu enggak gitu. Jadi kalau ente enggak nyari, enggak dagang, walaupun punya downline, tetap enggak dapat ya, gitu. Walaupun kita juga dapat bagian dari downline kita, cuman nggak banyak gitu. Kalau bahasa katanya gitu, kita yang udah punya jamaah, misal kita ngajak orang ngaji, pahalanya dapat. Cuman kalau kita nggak ngaji, bisa angus tuh pahala yang dari orang lain. Gitu. Ya. Jadi kita juga harus tetap ngaji. Ya.
Wa ghairu dzalik wa ma yatadzakkaru illa man yunib fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Tuh. Dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran illa man yunib, kecuali orang-orang yang benar-benar pengen balik, pengen kembali, pengen pulang, pengen tobat, baru ngambil pelajaran. Ya. Kalau bahasa kata orang baru mau ngaji kalau udah merasa pengen mati. Ya. Vicky umur ente tinggal sebulan, ngaji langsung. Mahya mintanya 2 minggu, seminggu 2 kali kalau bisa. Kalau bisa guru seminggu 2 kali. Potot juga sama. Di mana taklim nggak boleh dengar taklim, datang langsung, masya Allah. Yora bolak-balik Jakarta Bogor gitu. Kalau udah diramal pengen mati, cuman masih lama katanya umurnya. Ya. Pokoknya sejaman sama pohon linjo tuh katanya. Masih panjang. Akhirnya apa? Nah begitu manusia. Ya. Jadi orang yang bisa mengambil pelajaran, orang yang bisa semangat belajar, ya orang-orang yang udah pengen balik. Gitu. Ya. Jelas ya. Kita kan masing-masing ini nggak sadar. Sebenarnya kita ini nyasar. Kita ini semua nyasar. Ya, out the track, udah keluar jalur. Ya. Cuman yang sadar balik. Gitu. Yang sadar balik. Dia pengen bener lurus sampai ke Allah. Gitu. Ya. Cuman banyak orang kagak sadar gitu ya. Makanya kata Allah, fa'ina tazhabun. Ente mau kemana Pak deh? Gitu ya. Ada orang belajar sampai S3, ada orang kuliah, ada orang kerja sampai luar negeri. Ente mau ngapain sih? Jauh-jauh banget nyari duit. Ya, ente mau ngapain sih nyari-nyari ilmu jauh-jauh? Bukan itu yang kita cari. Makanya kalau seandainya ya orang ya itu kerja sampai jauh-jauh mau nyari duit, emang di negaranya nggak ada duit? Ada. Lantas apa yang bikin dia pergi jauh? Kalau orang soleh pasti perintah. Kalau bukan perintah nggak mau. Ya. Makanya antum niatin begitu. Aneh kalau mau keluar negeri, mau belajar kemana-mana, izin dulu sama guru, sama orang tua. Kalau diizinin berangkat, kalau nggak jangan. Kayak rezeki nggak ada di Jakarta aja. Ya. Ada. Nyari ilmu juga sama. Guru, saya pengen belajar di Mesir. Izin sama guru dulu. Jangan dah, ilmuannya belum habis. Tuh. Ya. Saya punya guru Kiai Yusuf Muhammad itu belajar dengan mu'alim. Sebelumnya belajar dengan Kiai Khairuddin. Kiai Khairuddin, ya, selama masih ada beliau cerita guru saya ini. Ngaji 15 orang, beliau ngaji. Ya. Berkurang jamaah, tinggal 10. Lama-lama kurang, tinggal 5. Lama-lama tinggal beliau sendiri. Ngaji tetap berdua doang ngaji. Entar nggak lama berapa itu? Ngumpul lagi 10 lagi. Nambah lagi 15 orang. Sampai habis lagi beliau lagi berdua. Entar rame lagi, ngaji lagi. Entar habis lagi tinggal berdua. Begitu aja. Siklus pengajian begitu. Naik tuh, turun. Ya. Istiqomah yang penting. Akhirnya apa? Ketika guru beliau sudah sakit, ya udah menjelang ajal, diizinin beliau untuk belajar kemana? Ke Mu'allim Syafi'i Hazami. Enggak beranjak pergi dari guru sebelum diizinkan sama gurunya. Artinya apa? Itulah adab kita gitu. Ya. Jelas paham? Mau nyari ilmu nggak usah keluar-luar. Sama alif di Mesir sama alif di Jakarta sama-sama lempeng. Kali gitu alif di Mesir miring dikit gitu. Kan kagak lempeng juga. Ya. Jelas paham? Mau nyari rezeki di mana? Sama aja. Yang kita makan sepiring, betul? Kerja di Arab makan sepiring nggak? Kerja di Jawa makan sepiring nggak? Di Banten sepiring nggak? Sepiring juga. Sama-sama juga. Ya. Harta yang kita bawa, kayak harta yang kita punya banyak, kagak kita bawa mati, udah selesai gitu. Kan kalau kita di Arab kan banyakkan lagi rezekinya. Emang yang kita makan banyak? Kagak, sama juga. Ya. Kan kalau kita kerja di luar kan bisa buat beli bikin rumah. Emang kalau di dalam negeri nggak bisa bikin rumah? Bisa. Emang mesti punya rumah? Ya kagak. Ya. Nggak mesti punya rumah. Orang hidup nggak ada yang wajib punya rumah. Yang penting bisa tinggal di rumah. Mau rumah siapa kek? Ini mindset yang salah. Orang bilang, ente udah umur 30 belum punya rumah. Emang siapa yang wajib punya rumah? Emang nggak bisa ngontrak? Ya, bisa nggak ngontrak? Jangan berangan-angan panjang udah. Ya, minta aja ya Allah, ya Allah, ya. Nih, teman bahasnya begitu ya.
pakai bahasa yang halus gitu ya. Jangan duit jibril gitu. Ada tuh gitu tuh. Jangan enggak ada mau ya. Minta ya Allah, saya udah lama ya Allah sama istri saya tidur kadang-kadang nggak nyaman. Saya pengen udah punya rumah sendiri ya Allah tuh, punya kamar. Ya rendah kecil nggak apa-apa, yang penting ada kolam renangnya ya Allah gitu. Akhirnya dikasih rumah dekat markas. Jadi kalau lagi banjir ada kolam renangnya. Namanya water park. Tempat air parkir. Kan apa? Water apa? Air. Park apa? Parkir. Tempat air parkir itu water park itu. Makanya pas lagi banjir pada parkir. Kalau parkir lama bentar. Bentar, yang lama-lama. Jangan lama-lama tuh ya. Tuh. Ya, berdoa ya Allah ya air kecil yang penting punya kolam. Nah, tuh, akhirnya tinggal di mana? Tinggal di Bulungan sudah. Di pos satpam tinggal di situ. Sebanyak kolam renang tuh ya. Minta sama Allah, ya, minta sama Allah. Jangan sampai permintaan dunia lebih gede daripada permintaan akhirat. Ya kalau minta dunia ya dikit-dikit aja, tipis-tipis lah gitu. Jangan tiap hari rumah ya Allah, rumah gitu. Ada orang doa depan Ka'bah. Ini doa depan Ka'bah. Fulus. Allahumma a'udzu minan nar. Fulus. Nah ini nih orang kagak paham ya, yang namanya dunia minta boleh, cuman jangan terlalu ngebat. Ya tempat tinggal kita bukan di akhirat, tempat kita mau rumah di akhirat aja ya. Di sini mah gimana? Paling ya. Lihat Raffi Ahmad rumahnya, tahu rumahnya? Insyaallah gede itu. Ya, panjang rumahnya. Apa tidur semua gitu di rumahnya gitu. Dia tidur di sini, besok sini kagak. Belum tentu matin. Itu kepuasan orang kaya bangun rumah gede, pas udah jadi puas, besoknya nggak ditempatin tuh rumah. Ya kan? Jadi pahala kagak. Ya, dinikmatin kagak. Yang nikmatin siapa? Satpam. Makanya ente berdoa, ya Allah jadi satpam rumah Raffi Ahmad ya Allah. Gitu. Nah, itu nikmatin rumah dia tuh. Sama juga gak? Sama juga ya. Nggak mesti orang itu punya, yang penting nikmatin. Ya. Afhum jelas? Maka tadi ya, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang pengen balik tuh. Fad'ullaha, maka mintalah kepada Allah mukhlishina lahuddin. Ya. Qala Ali karamallahu wajhah terakhir, inna lillah fil ardi aniyah. Sungguh Allah di bumi punya sebuah wadah. Ini judulnya udah beda nih, tapi masih nyambung dengan hati. Allah di bumi punya aniyah, sebuah wadah. Ala, apa itu? Ketahuilah bahwa dia adalah al-qulub, hati. Ya. Fa khairuha, maka sebaik-baik wadah, sebaik-baik hati adalah asfaha, yang paling bersih, aslabuha, yang paling kokoh, araquha, yang paling lembut tuh hati tuh. Ya. Jadi ada orang hatinya bersih, lembut, cuman dibego-begoin orang mulu gitu. Ya nggak bagus juga ya. Gampang terombang ambing, nggak bagus juga. Orang tawadu, nunduk mulu, tapi gampang ketipu, gampang diajak maksiat. Ini juga nggak bagus juga ya. Jadi yang bagus siapa? Yang aslab, ya. Yang paten, bukan kaleng tuh. Ya. Summa fassara dzalika, kemudian ditafsirkan apa sih maknanya? Asfaha maknanya fil yakin. Ya, makna yang paling jernih dalam keyakinan. Ya, sebaik-baik hati adalah yang paling yakin, hatinya yakin. Ya. Aslabuha, yang paling keras, ya, yang paling kokoh fiddin, dalam urusan agama. Wa araquha, yang paling lembut alal mukminin, ame orang beriman tuh ya. Jadi sebaik-baik hati yang paling bersih, maksudnya yang paling ya yakin. Sebaik-baik hati yang paling keras, maksudnya keras dalam memegang agama. Wa araquha alal mukminin. Ya. Ada orang ya. Dia itu ditawarin tuh maksiat, ditawarin duit itu. Orang baik. Ya. Tapi tergoda dia tuh. Nah, itu berarti enggak kuat. Ya. Enggak aslab. Gampang terpengaruh tuh ya. Makanya kalau kita punya keyakinan yang kuat, kita bilang Allah aja orang udah takut sama kita. Makanya baginda Rasulullah SAW ya,
ketika suatu hari beliau sedang tidur di bawah pohon, datang seorang Badui, ya wakil ada yang mengatakan orang kafir. Dia langsung ambil pegang pedangnya Rasulullah, dibuka sarungnya, dihunuskan kepada Rasulullah. Kata ini orang, man yamna'uka minni, ya Muhammad, siapa yang bisa menghalangimu dariku? Siapa yang bisa menyelamatkan engkau dariku? Nabi bangun, Nabi bilang, Allah. Bergetar tuh tangan orang itu, ya Allah, ya. Kenapa kok bisa ngomong Allah bergetar? Karena lafaz Allahnya diucapkan dengan hati yang yakin, gitu. Ya, makanya kuatkan keyakinan kita, maka zikir kita memiliki nilai, memiliki kekuatan tuh. Ya. Banyak orang yang ya udah hafal Quran, tapi galau hidupnya. Kenapa? Karena nggak punya keyakinan. Padahal Qur'annya mengatakan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yang tawakal sama Allah, Allah cukupin. Kenapa dia gak ragu? Karena yakin. Jadi intinya wadahnya tadi. Ya. Nih ente punya wadah, yang penting wadahnya dulu. Ya. Bagaimana biar yakin? Nah, ini kata ulama, ya. Al-yakin al-imanu kulluh. Yakin itu adalah iman yang sempurna. Jadi orang kalau imannya udah sempurna, maka muncul keyakinan. Kalau belum sempurna, belum yakin. Bagaimana biar sempurna? Tinggalkan maksiat, insya Allah sempurna. Sekarang ini dah ya, kita ini sering diminta doa gak? Kadang suka orang minta doa sama kita kan, doain gue dong gitu ya. Mul, doain dong mul. Kadang-kadang kita bilang gini, ya jangan gue dah, doa gue gak mustajab gitu. Kenapa sih kok ngomong begitu? Karena dia berbuat dosa. Dia habis ngerjain dosa. Dia ragu sama doanya. Ragu gak? Masa sih orang kayak gua sehari-hari dosa, kadang subuh kesiangan, kali doa gua dikabul. Ragu dia. Yakin gak berarti? Gara-gara dosa. Tapi kalau antum ninggalin maksiat, pacaran kagak, minum kagak, main kagak, ngelihat yang haram kagak, sholat terus, ibadah istiqomah, dimintai doa, ya bismillah ya. Kayaknya aneh dekat sama Allah nih. Ya gitu ya. Jadi kunci yakin apa tadi? Tinggalin maksiat gitu. Karena iman bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Ya. Jelas ya? Siap mati sekarang? Jangan, kayaknya masih banyak salah. Nah, itu berarti masih banyak maksiat. Tapi kalau orang sudah yakin, jangankan besok, detik ini mati, mereka siap. Karena mereka sudah dipanggil sama Allah, irji'i ila rabbiki radiyatam fadkhuli fi ibadi. Maka ada kisah, ada seorang pelayan, ada seorang budak kerja sama seorang tuan. Dia minta, wahai tuan, bolehin saya dua perkara. Apa itu? Saya pengen kerja siang doang. Yang kedua, saya pengen ibadah ditempatkan di belakang rumah antum. Oke, siap. Saya kasih tempat. Ketika dia itu malam-malam, ya si tuan ini sedang ngadain pesta. Selesai pesta, dia pengen minta tolong sama budaknya di belakang rumahnya. Ketika dia lihat rumahnya, ternyata muncul cahaya dari rumah tersebut sampai langit. Fa'arafa, maka dia tahu annahu wali min auliyaillah. Lalu kemudian di pagi harinya dikatakan oleh tuannya, ya fulan, ya gulam, aneh merdekakan engkau karena Allah. Bingung ini budak, kenapa kok merdekain saya? Saya baru kerja ini. Saya tahu ente adalah wali. Tahu dari mana? Semalam saya lihat ente lagi sholat, cahaya terbang sampai langit. Ya Allah. Dia bilang, ya Allah, karena ini orang sudah tahu identitas saya, rahasia saya dengan engkau, cabut nyawa saya sekarang. Dicabut, meninggal saat itu juga. Apa pelajarannya? Orang kalau soleh nggak takut mati. Tuh, ya. Jelas. Jadi kalau kita masih takut mati, berarti punya salah. Ayo kita sama-sama tobat ya. Nah itu. Jadi kaitannya yakin adalah dengan ya kemaksiatan. Semakin kita banyak maksiat, semakin ragu. Ya. Tapi kalau orang nggak maksiat, yakin. Ya. Itu. Apa yang bikin kita ragu dengan masa depan? Maksiat udah. Ya kan? Antum sholat rajin, ibadah rajin, jahat kagak, ya. Berbuat zalim kagak. Nggak takut sama masa depan, insya Allah. Ya, karena Allah selalu menjamin orang-orang yang nggak maksiat itu. Cuman masalahnya tadi ya, kita gimana mau nggak maksiat Ustaz? Keluarga maksiat, ya di kantor
maksiat. Di rumah maksiat, buka HP Candy Crush tuh, buka HP tuh kakek Zeus tuh. Kita kan nggak boleh ngelawan, mengkongkong saat iya benar juga sih. Ya sallallahu Muhammad. Gimana nggak mau maksiat Ustadz? Depan, belakang, kanan, kiri maksiat semuanya. Betul. Tinggal ente dua yang belum tersentuh, atas dan bawah. Ya. Memang maksiat depan mata maksiat, kanan maksiat, semua maksiat, atas bawah nggak maksiat. Artinya apa? Ente lihat Allah. Ya Allah. Tuh, makanya tadi di-share tuh ame Kiai Ujang ya. Ada satu kalimat. Ya. Ini kalimat pendek tapi sangat luar biasa manfaatnya, yaitu kalimat ya Rob. Maksudnya paham nggak maksudnya? Ada masalah apa aja? Ya Rob. Allah. Perempuan japri terus, ya Allah ya. Assalamualaikum Bang. Ya, kenalan dong. Ya. Abang yang ini ya Allah Bang, aneh ngimpin abang terus tiap malam. Nah. Ya Allah, hapus nomornya, blok. Hapus nomornya, blok, daripada jadi orang Iya. Ya iyalah. Orang jodoh orang dijagain. Antar jemput tiap hari, Ciledug Bekasi. Kan namanya orang Itu gara-gara lupa harusnya hari itu, saat itu langsung biar nggak jadi orang itu. Mau aja jangan terjemput Ciledug Bekasi. Ya Allah. Kan nganter kan? Ya Allah. Itu kalau seandainya di zaman Nabi itu udah jadi syahid itu orang tuh. Ya Allah ya. Ingat ya, tuh simple aja. Mau apa enggak, ngeblok itu doang udah. Biar nggak jadi orang. Nah itu ya. Jelas ya. Dah kalau mau nikah gampang ya. Bila jatuh cinta ditinggal kekasih, tak mengapa, janganlah bersedih. Cinta Allah halal pergi dan tawakal. Ayo Rizky, jangan turuti nafsu, tanamkan di hati iman yang kokoh. Pacaran tidak perlu, temukan cinta dalam istikharah. Cinta itu anugerah, Allah. Bila kau jatuh cinta, ingin memilikinya, minta restu orang tua, datangilah rumahnya. Jika tak punya uang, janganlah main pinjol, nanti pala ente benjol, digebukin kang pinjol. Nah ya, yang udah pacaran tuh saya ajarin nih resep ya, resep gini dah. Ntar WA gini, assalamualaikum, jangan matiin, jangan. Ini pesan khusus soalnya. Segitu repot.